Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabil Nubaru. Di sini saya akan menjelaskan tentang kimia flavor. Definisi flavor: keseluruhan kesan (sensasi) yang diterima oleh indera manusia, terutama oleh rasa dan bau pada saat makan dan minum dikonsumsi. Makanan dan minuman dikonsumsi. Pengalaman yang saling berbeda tetapi menjadi satu kesatuan dari indera pengecap atau pencicip, pembau, dan perasa, termasuk di dalamnya sensasi rasa hangat atau rasa sakit yang ringan seperti rasa pedas. Tujuan penambahan flavor: 1. Meningkatkan daya tarik pangan. 2. Menstandarisasi flavor produk akhir. 3. Menguatkan flavor awal yang lemah. 4. Meningkatkan flavor yang hilang selama pengolahan. 5. Menutupi karakter-karakter yang tidak menyenangkan. 6. Meningkatkan nilai ekonomis produk. Berikut karakteristik flavor. 1. Stabil dalam pemanasan pada media cair atau larutan. 2. Larut sempurna dalam air. 3. Terdispersi secara merata dalam air, minyak, dan koloid bahan pangan. 4. Dapat diproduksi dengan profil aroma dan cita rasa yang diterima. 5. Unik. 6. Stabil selama penyimpanan. Klasifikasi flavor berdasarkan bahan baku dan natural, yaitu senyawa-senyawa yang diekstrak dari bahan yang terdapat di dalam. Contoh: vanila dan orange oil. Natural, identikal, senyawa-senyawa yang dapat diekstrak atau terdapat di dalam, tetapi pada proses pembuatannya dibuat secara kimia atau sintesis, dan sedikitnya 99% memiliki kesamaan dengan bahan aslinya. Contohnya etil, asetat, dan lakton. Artifisial, yaitu senyawa-senyawa yang tidak terdapat di alam dan hanya dapat dibuat melalui proses sintetis, namun dapat memberikan efek flavor tertentu. Contohnya seperti etil vailin, atau mempunyai struktur dan flavor yang hampir sama dengan vanilin, namun hingga saat ini belum ditemukan secara alami. Berikut klasifikasi flavor berdasarkan fungsi. Savory flavor, yaitu flavor yang bersifat gurih dan umumnya diaplikasikan untuk produk-produk mie instan, meals, soup, dressing, dan snack. Berikut sweet flavor, yaitu flavor yang bersifat manis dan umumnya diaplikasikan untuk produk-produk minuman (beverages, konfektinaria), produk-produk susu (dryer), dan sebagai kecil untuk produk roti. Tobacco flavor, yaitu flavor yang diaplikasikan khusus untuk produk rokok. Berikut sifat sensasi komponen flavor. Pengelompokan bahan pangan berdasarkan pada ada dan jumlah. 1. Grup 1. Bahan pangan yang aromanya sangat dipengaruhi oleh aroma sumber flavor alami, bintang, dan derivat botani, bahan yang berbentuk selama proses metabolisme normal pada binatang atau tanaman. Umumnya digunakan dalam bentuk kering atau dalam bentuk bahan aromatik yang diekstrak dan dimurnikan. Hasil bioteknologi, komponen romantis hasil kinerja enzim atau mikroba. Sistem prekursor, terbentuk selama proses pemanasan
Ingredients natural. Pelarut flavor. Fungsi: carrier untuk membawa flavor. 2. Mempermudah proses aplikasi. 3. Membuat flavor cair. Berikut jenis pelarut. Etanol dapat melarutkan komponen larut air dan lemak, tidak mempengaruhi bau dan rasa flavor. 2. Propil glikol. Alternatif pengganti etanol, dapat bercampur baik dengan alkohol, air, minyak, dan komponen organik lainnya. Memiliki titik didih tinggi hingga baik. Digunakan untuk melarut flavor produk bakteri, dairy, dan konveksioner. 3. Air suling. Murah, aman bagi kesehatan, tidak dapat melarutkan sebuah jenis flavor (essential oil, rose oil, eugenol). Umum digunakan sebagai pelarut flavor untuk pasta dan umumnya diaplikasikan bersama dengan pengemulsi dan penstabil. Berikut klasifikasi produk sweet flavor. Flavor cair, minuman dan non-alkohol. Diaplikasikan pada minuman dan alkohol. Contohnya sirup, food drinks. Flavor yang digunakan: orange, cola, banana, coffee, grape, dan lain-lain. Flavor cair, minuman beralkohol. Diaplikasikan untuk minuman beralkohol. Contohnya wines dan minuman keras lainnya. Flavor yang digunakan: brandy, rum, extract, dan lain-lain. Flavor cair untuk produk konveksioner. Diaplikasikan untuk produk dari gula dan olahan gula. Contohnya permen jelly, permen karet, dan lain-lain. Flavor yang digunakan: mint, ginger, coffee, cola, mango, dan lain-lain. Flavor cair untuk produk bakteri. Flavor cair untuk produk baker. Diaplikasikan untuk produk yang dibuat dalam adonan yang kemudian diproses melalui pembakaran oven. Contohnya wafer, roti, biskuit, dan lain-lain. Flavor yang digunakan: almond, butter, coklatos, coconut, dan lain-lain. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.